Devi dari kelas IF3801. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Metode Denoising EKG berdasarkan Empirical Model Decomposition. Latar belakangnya adalah sinyal elektrokardiogram telah banyak digunakan untuk tujuan diagnosis penyakit jantung. Pengukuran menggunakan EKG digunakan untuk memantau secara dini penyakit jantung agar mengurangi angka kematian penyakit jantung. Sinyal hasil pengukuran pada EKG sering dipengaruhi oleh sumber atau noise yang tidak diinginkan. Metode denoising atau penghilang noise dilakukan untuk menghilangkan noise pada sinyal EKG tersebut. Nah, selanjutnya, rumusan masalahnya adalah apa saja metode yang dapat digunakan untuk denoising EKG berbasis empirical model decomposition, dan tujuannya adalah menemukan macam-macam metode yang dapat digunakan untuk denoising EKG berbasis empirical model decomposition. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah empirical model decomposition. Apa itu empirical model decomposition? Empirical model decomposition dikembangkan sebagai bagian dasar dari Hilbert-Hwang transform atau HTT. HTT dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama menggunakan algoritma EMG itu sendiri sehingga kita memperoleh fungsi intrinsik atau IMF. Yang kedua, spektrum frekuensi sesaat dari urutan awal diperoleh dengan menerapkan transformasi Hilbert. HTT dapat dimungkinkan untuk mendapatkan spektrum frekuensi sesaat urutan linier dan non-linier. Yang selanjutnya, metode yang dapat digunakan yaitu metode thresholding. Metode thresholding sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama metode soft thresholding, rumusnya seperti pada layar di atas. Metode thresholding adalah metode filtering sinyal dengan menggunakan teknik estimasi sinyal yang mengeksploitasi kemampuan sinyal denoising dan dapat mengurangi noise dengan mengurangi atau mengukur koefisien lebih rendah atau lebih tinggi. Metode soft thresholding sendiri mengurangi sampel IMF TJ menuju 0. Pada algoritma metode soft thresholding, saat IMF lebih kecil daripada parameter thresholding TJ, maka TJ akan diset nilainya menjadi 0. Dan yang kedua adalah metode hard thresholding. Metode hard thresholding algoritma terjadi pada saat IMF lebih kecil atau sama dengan parameter threshold TJ dan akan diset nilainya dengan 0. Jadi perbedaannya, kalau metode hard thresholding lebih kecil atau sama dengan, tapi kalau metode soft thresholding lebih kecil itu udah pasti nilainya diset jadi 0. Yang selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode EMG-SG. SG sendiri singkatan dari Safatsky-Golay. Safatsky-Golay filter berasal langsung dari formulasi tertentu data smoothing masalah dalam domain waktu. Nah, ML yang dimaksud pada gambar di sini adalah jumlah koin yang digunakan di sebelah kiri titik tanda I. Dan MR adalah nomor yang digunakan di sisi kanan nanti. Penyaring klausal harus 0, jadi MR-nya itu harus sama dengan 0. Lalu, prosedur denoising EKG sendiri ada 4 tahap, yaitu yang pertama, menggambarkan dan memisahkan kompleks QRS. Dan yang kedua, gunakan windowing yang tepat untuk melestarikan QRS kompleks. Dan yang ketiga, gunakan uji statistik untuk menentukan jumlah IMF yang berkontribusi terhadap kebisingan. Dan yang keempat adalah denoising suara oleh rekonstruksi parsial. Dan kesimpulan dari paper saya adalah teknik yang dikembangkan dalam penelitian ini menganggap bahwa informasi dan noise yang berguna untuk komponen tertanam dalam IMFS. Fungsi jendela dirancang untuk melestarikan QRS kompleks dan parsial rekonstruksi IMF kemudian diterapkan. Dan yang kedua, teknik yang digunakan di sini dapat diterapkan dalam tes EKG stres, praktis, dan pemantauan Holter. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it. Banyak